Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran dan Fungsi Masjid dalam Pengembangan Budaya Islam. Sebelum itu, perkenalkan, kami beranggotakan 2 orang, yaitu Siti Hardayanti dan Milawati. Langsung saja definisi masjid. Ditinjau dari lafaznya atau definisinya secara etimologi, kata masjid berkedudukan sebagai isim atau kata benda yang berasal dari fi'il atau kata kerja sajadah yasjudu yang berarti sujud. Husain menyebutkan bahwa al-masjid berarti tempat bersujud. Al-masjad berarti kening orang yang berbekas karena sujud, dan al-misjad berarti kumroh. Al-kumroh yakni tikar kecil yang digunakan sebagai alas sholat untuk meletakkan kening ketika sujud. Husain menyebutkan sebagian kalangan Arab berpendapat bahwa al-misjid berarti rumah tempat bersujud dan al-masjad berarti mihrab di rumah atau tempat sholat di suatu perkumpulan manusia. Masjid berasal dari bahasa Arab masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sejarah masjid dan peran masjid. Dalam sejarah Islam, usaha pertama yang dilakukan Rasulullah pasca meninggalkan Mekkah adalah membangun masjid sebagai pusat pendidikan. Dalam perjalanan hijrah menuju Yathrib, Nabi singgah di Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan 465 Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun hanya sekedar untuk memberikan tempat sujud serta sedikit tempat bernaung bagi masyarakat yang tersengat panasnya matahari di tengah padang pasir. Masjid saat itu hanya berbentuk ruangan yang luas, dindingnya dari bata dan tanah yang diberikan atap dari daun-daun kurma di sebagiannya, sedangkan di bagian lainnya dibiarkan terbuka. Pada masa tersebut, masjid dijadikan pusat kegiatan kaum muslimin, kegiatan di bidang pemerintahan yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran, dikaji, dibahas, dan dipecahkan di dalam masjid. Tidak hanya difungsikan sampai di situ, masjid digunakan untuk pengembangan budaya Islam seperti dijadikan tempat musyawarah, ajang halaqah, atau diskusi kecil, tempat membaca segala keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Bahkan misi ekonomi, yaitu keadilan distribusi kekayaan, diaplikasikan dari masjid yang diwujudkan dengan pengelolaan institusi Baitul Mal. Kategori masjid. Para ahli sejarah mengkategorikan masjid menjadi 2, diantaranya Masjid As-Shaghir dan Masjid Al-Jami'. Adapun yang dimaksud dengan Masjid As-Shaghir adalah masjid yang digunakan sebatas untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja dengan jumlah jamaah yang juga terbatas. Sedangkan Masjid Al-Jami' adalah masjid yang bisa menjadi multifungsi dengan adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut. Maka dari itu, tidak heran jika masjid diistilahkan sebagai jami' dan jami'ah dan merupakan tempat paling suci di muka bumi ini, karena di sanalah kegiatan pendidikan Islam dilaksanakan. Peran masjid di dalam kampus. Keberadaan masjid di dalam kampus sangat vital. Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud secara harfiah, namun peran dan fungsi masjid amatlah banyak. Bahkan dalam sejarah awal dan perkembangannya, masjid dapat menjadi pusat pengembangan budaya Islam. Budaya Islam pada sivitas akademik kampus bisa tercermin dari optimalnya fungsi masjid dalam membangun umat. Cerminan ini juga bisa tergambar dari kuatnya peran masjid dalam mempengaruhi dan memberikan sumbangsi dalam membentuk kepribadian insan kampus. Insan kampus terdiri dari dosen, mahasiswa, staf, dan karyawan yang bekerja di lingkungan kampus. Fungsi masjid. Fungsi masjid sangat banyak. Yang pertama yaitu fungsi sebagai tempat ibadah. Fungsi utama masjid adalah sebagai saran pengingat bagi manusia kepada Tuhannya dan mengingat tujuan hidupnya, yaitu hanya untuk beribadah.
Masjid adalah sarana paling efektif yang menghubungkan dua dimensi antara hamba dan Tuhannya. Karena jika komunikasi antara hamba dan Tuhannya terjalin dengan efektif, akan memiliki implikasi positif dan memunculkan perilaku yang mencerminkan proses komunikasi tersebut. Menurut Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dalam karyanya Akhwatu Al-Tafsir, yang artinya orang-orang yang beriman akan terus menyebut nama-nama Allah atau berzikir di masjid-masjid baik pagi maupun petang. 2. Masjid berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Ketika hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang digunakan untuk menjalin solidaritas antara muhajirin dan ansor. Masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai Islamic Center, di mana segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat akan langsung diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi masjid dalam segi sosial akan bertambah dengan adanya kesadaran akan pentingnya sholat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam barisan yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam dari permulaan sholat sampai penutup. 3. Fungsi politik. Fungsi masjid dalam politik sudah diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid menjadi tempat berkumpulnya para muslim tanpa adanya perbedaan. Masjid juga menjadi tempat pelaksanaan urusan kenegaraan seperti tempat melaksanakan pembayatan khalifah dan musyawarah negara. 4. Fungsi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar masjid bukan tindakan dalam wujud real ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi, masjid mempunyai manajemen finansial dan pembendaharaan harta kaum muslimin yang bisa membantu dan meringankan ekonomi jamaahnya. Bukti empiris bahwa administrasi masjid dapat memakmurkan jamaahnya telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan Masjid Nabawi sebagai Baitul Mal. Masjid Nabawi menjadi kantor pusat negara yang sekaligus sebagai tempat berdiamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Fungsi keamanan. Fungsi penting dari masjid lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh-musuh dari luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap muslim untuk membawa senjata untuk tujuan kekerasan atau peperangan di sekitar Madinah. Pada zaman Rasulullah, kesiapan militer dan persiapan kekuatan dalam menghadapi musuh terjadi di masjid. Manusia berkumpul di sana yang kemudian akan dikirim kepada barisan perang. Kemudian evaluasi dan penghargaan juga dianalisa di masjid. Sudah menjadi kebiasaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang, beliau masuk masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keamanan masyarakat di sekitarnya. 6. Fungsi pendidikan. Pada masa awal perkembangan Islam, masjid merupakan sarana pendidikan Islam yang utama. Di masjid didirikan dan diadakan tempat-tempat belajar di dalam masjid itu sendiri atau di samping masjid dalam bentuk sufah atau kutab. Metode ini banyak dianut lantaran pemahaman bahwa masjid adalah pusat dari kehidupan masyarakat. Dari Abdul Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapat pahala haji yang sempurna hajinya." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.